Family Insight by Raffi FM, radio siaran keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan KPI nomor 2, 93,4 Raffi FM. Halo, selamat malam para pendengar setia Raffi FM. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu ceria tentunya. Bersama saya Ismawati dalam gelaran Family Insight dengan program konsultasi seputar permasalahan keluarga edisi Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Isma. Para pendengar, bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar permasalahan keluarga, silakan hubungi kami di nomor 0812 3426 5656. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana pendengar Raffi FM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Perkenalkan, saya Ibu Rita dari Depok. Izin bertanya, saat ini saya memiliki 2 orang anak toddler. Yang satu berusia 3 tahun dan yang satu 1 tahun. Mereka seringkali berulah dan membuat rumah berantakan, sehingga saya emosi. Nah, mohon masukannya, bagaimana cara mengendalikan emosi agar tetap tenang saat menghadapi anak-anak saya yang sedang berulah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Rita. Masya Allah ya, memang menahan emosi itu nggak mudah ya Bu Rita ya. Tapi sabar itu adalah hal penting dalam proses pendidikan anak Bu Rita. Memang benar ya, nggak ada orang tua itu yang sempurna Bu. Tapi kunci pengelolaan emosi itu ada di satu kata Bu, yaitu sabar. Jadi modal utama kita itu adalah sabar. Karena kemarahan itu kan gak akan mendekatkan kita dengan surga ya Bu ya. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tabarani, Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya ilmu yang bisa mendekatkan dengan surga. Maka Rasulullah bersabda, jangan tumpahkan kemarahanmu. Jadi Ibu Rita, kuncinya itu adalah tetap harus sabar, diikuti dengan niat ikhlas dan niat untuk mencari ridha Allah semata. Nah, lalu gimana caranya kalau untuk mengatur emosinya? Ya, salah satu yang diajarkan oleh Nabi adalah mengubah posisi ketika kita sedang marah. Nah, diam itu juga bisa jadi alternatif solusi, Bu. Jadi Ibu tarik nafas yang dalam, kemudian hembuskan, dan jangan lupa memperbanyak istighfar. Kalau misalnya belum reda juga emosinya, maka Ibu coba deh ambil wudhu, kemudian laksanakanlah sholat 2 rakaat. Insya Allah emosinya bisa reda. Begitu ya Ibu Rita, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Baik, penelpon selanjutnya. Halo, pendengar Raffi FM, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, saya Anggraini. Saya mau bertanya nih Kak. Akhir-akhir ini tuh saya sering mendengar berita tentang anak-anak sampai remaja yang mereka itu mulai terjerumus ke judi online Kak. Jujur sebagai calon orang tua nanti dan sebagai orang yang sering melihat perkembangan anak-anak zaman sekarang, saya tuh cukup merasa khawatir. Nah, kalau menurut Kakak sendiri, apa yang bisa dilakukan orang tua Kak supaya anak sejak kecil itu tidak mudah tertarik bahkan tergoda dengan judi online Kak. Terus apakah ada kebiasaan-kebiasaan yang sebaiknya mulai dibangun di rumah Kak sebagai bentuk pencegahan gitu Kak? Cukup itu doang Kak pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas pertanyaannya Kak Anggra ini ya. Ini luar biasa nih. Calon orang tua yang kalau saya bisa katakan adalah sangat care ya dengan kondisi kekinian. Nah, jadi Kak Anggra ini untuk membentengi diri dari judul ini ada beberapa cara Kak Anggra ini. Nah, yang paling utama itu adalah benteng terkuat itu adalah iman Kak Anggra ini. Jadi pondasi iman itu harus ditanamkan dengan kuat ya kepada anak-anak kita. Kenalin bahwa Allah itu adalah Tuhannya, kemudian hidup di dunia ini tujuannya adalah menyembah Allah saja. Dan mereka juga harus kenal bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Nah, selanjutnya ajak anak tadi taat dengan syariat Kak Anggra ini. Pahami halal haram, kemudian
ajari anak dalam memahami fakta. Ya, jadi bisa membedakan mana judi online, mana game online. Nah, kita juga memahami nih kepada anak-anak tadi bahayanya judi online. Karena judi online itu bahayanya pertama bisa menghabiskan uang, menyebabkan stres, depresi, kecemasan, bahkan bikin dia lalai gitu. Jadi beri pemahaman juga yang bijak tentang cara menggunakan gadget ya, apalagi kalau misalnya anak-anak yang masih kecil gitu ya, yang belum mampu membedakan baik dan buruk, nah itu perlu pengawasan ketat Kak gitu. Nah kalau anaknya sudah balik, nah ini lebih enak lagi ya, jadi kita bisa mengajak dia mencari konten yang bisa memberikan wawasan ilmu dan pengetahuan. Jadi seperti itu Kak Anggra ini. Family Insight by Raffi FM, radio siaran keluarga. Pendengar setia Raffi FM, kami akan terus mendengarkan konsultasi dari Anda setelah jeda berikut ini. بالشمس أبحاث الرجا عسى أن ألقى طريقا مشرقا أين أهلي أين دار الأنس يا رب عجل فرجا لي مطلقا رب عجل فرجا لي مطلقا كم مشيت الدرب وحدي في الدجى ما رأيت النور إلا خافتا أسكنتني الغربة البيت الذي صار لي من دمعتي مترطبا قد صبرنا واشتققنا للهوى وانتظرنا الفجر يأتي صاحبا وانتظرنا الفجر يأتي صاحبا. Family Insight by Raffi FM, radio siaran keluarga. Kembali lagi bersama Raffi FM di program Family Insight. Halo, Family Insight bersama Raffi FM. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, saya Puspa dari Cidahu. Sebelum itu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya Kak, bagaimana sih cara yang tepat untuk mengajarkan sholat kepada anak agar sesuai dengan syariat Islam? Selain mengajarkan gerakan dan bacaan, apa yang sebaiknya dilakukan orang tua agar anak memahami pentingnya sholat dan menjadikannya sebagai kebiasaan sejak dini? Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesediaan kakak untuk menjawab pertanyaan saya. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih pertanyaannya Bu Puspa ya. Jadi memang sholat ini perkara yang sangat penting ya Bu Puspa ya. Jadi makanya dari awal atau sejak dini itu perlu dibiasakan ya Bu. Pertama memang perlu dulu ya kita membangun iman yang kuat sebelum mengajari anak kita tentang sholat. Nah iman ini adalah pondasi utamanya gitu. Jadi anak itu bisa sholat karena kesadaran dulu Bu gitu. Jadi bukan sekedar terpaksa. Nah maka dengan cara apa? Kenalin Allah sebagai penciptanya, kenalin tentang Rasul, pahamkan kenapa kita harus sholat. Karena sholat itu adalah ibadah yang menempati posisi penting di dalam Islam. Nah karena sholat itu adalah tiang agama atau pilar agama. Nah selanjutnya ibu bisa ajari anak tentang tata cara sholat ya. Jadi kita dulu yang harus menjalankan sholat 5 waktu ini dengan benar, kemudian kasih contoh tentang gerakan sholat dan minta mereka meniru gerakannya seperti itu. Dan jangan lupa juga ibu bantu untuk menghafal bacaan sholat ya kepada anak-anak kita, menghafal ayat pendek dan jelaskan juga maknanya secara perlahan. Kalau anak tadi usianya 7-10 tahun ya, kan kemampuan berpikirnya sudah makin sempurna nih ya gitu, maka itu pas banget buat diingetin tentang sholat dan kita bisa mempraktikannya dengan sempurna. Tapi kalau usianya di atas 10 tahun, nah itu bisa kita ajak dia buat memahami bacaan sholat. Jadi sudah mulai diajari dengan tegas dan disiplin, termasuk juga memberikan pukulan ya dalam tanda kutip gitu kalau mereka meninggalkan sholat. Nah tentu pukulannya ini adalah pukulan yang mendidik ya Bu ya, bukan pukulan yang membekas fisik, misalnya luka lebam dan juga meninggalkan trauma. Jadi ajak mereka juga untuk sholat berjamaah ya Bu Puspa. Jadi semoga bisa membantu ya Bu Puspa untuk jawabannya. Who should I give my love to, my respect and my honor to? Who should I pay good mind to after Allah and Rasulullah? Comes your mother. Who next? Your mother. Who next? Your mother. And then your father. 'Cause who used to hold you and clean you and clothe you? Who used to feed you and always
93,4 Raffi FM. Isma hadir lagi di program Family Insight. Baik, para pendengar, dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwasannya menjadi orang tua bukan hanya tentang mendidik, tapi juga tentang mengendalikan diri, memberikan teladan, dan menjaga anak dari pengaruh buruk di luar sana. Menahan emosi adalah bentuk kasih sayang, mengajarkan sholat adalah bentuk tanggung jawab, dan membentengi anak dari hal seperti judi online adalah bentuk perlindungan kita sebagai orang tua. Semua itu memang tidak mudah, tapi bisa dimulai dari diri kita sendiri, dari kesabaran, keteladanan, dan kedekatan kita dengan anak. Saya Ismawati pamit undur diri, terima kasih telah bersama kami di program Family Insight di Radio Raffi FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.